Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, hidup dengan rendah hati. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11. Secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di zaman sekarang ini, sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai 9. Kerendahan hati dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata praios, artinya lemah lembut. Kata praios juga dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus, berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Maksud Yesus dengan lemah lembut adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Kerendahan hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan kebergantungan total kepada Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan tentang buah roh yang salah satunya adalah kerendahan hati, kelemah lembutan. Jadi ternyata kerendahan hati juga merupakan salah satu bagian dari buah roh. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah memiliki buah roh, termasuk salah satunya adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana caranya agar kita memiliki kerendahan hati? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini kecil, bukan siapa-siapa. Semakin seseorang merasa cukup pintar, dia tidak akan belajar apa-apa lagi. Itu kata salah seorang cendekiawan. Seorang yang besar biasanya memakai ilmu padi dalam hidupnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak perlu sok tahu. Semakin dia kaya, dia malah semakin merasa makin jadi, bukan siapa-siapa. Semakin dia berkuasa, makin dia terbeban untuk melayani orang yang ada di bawahnya. Kedua, kita harus menyadari bahwa kita tidak sempurna. Orang yang rendah hati tahu bahwa di atas dia masih ada yang lebih baik. Dan kita akan makin rendah hati jika kita memandang Allah yang sempurna dan besar itu, yang memberi saya kemampuan untuk berbicara dengan baik kepada saudara-saudara saya, yang memberi para timpanan suara indah, para pemain musik kecakapan memainkan instrumen, yang memberikan kesempatan dan kemampuan untuk kita melayani. Dialah sumber dari segala kesanggupan itu. Maka memandang dia, sesungguhnya kita jadi malu, sebab kita bukan siapa-siapa jika dibandingkan dan disandingkan dengan dirinya. Ketiga, kita harus mampu menempatkan dan membawa diri dimanapun juga. Dalam hal ini lebih baik merendah dan kemudian ditinggikan daripada meninggikan diri dan akan direndahkan. Dalam pelajarannya, Tuhan Yesus mencela kecenderungan manusia yang mengejar kehormatan bagi dirinya. Dampak negatifnya adalah haus sanjungan, merasa bangga jika sampai dikagumi, dan terbius oleh kemuliaan semu. Kalau sudah begitu, sebagai orang yang gila hormat, ya tidak lagi menghargai sesamanya dan tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Keempat, kita harus mampu belajar menghargai sesama yang kurang beruntung dan hina, dan berbagai sukacita serta kebahagiaan dengan mereka yang tidak mungkin dapat membalasnya. Merendahkan hati dan diri bukan hanya secara teori, tetapi dalam praktik hidup yang serta nyata. Jangan pernah berpikir bahwa kita lebih saleh, lebih suci dan lebih baik daripada orang hina dan kotor itu. Sebab Tuhanlah yang menilai. Karena itu hiduplah selalu dengan rendah hati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom.